Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Galih yang telah memberikan penugasan mandiri terkait mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Oke, baik. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi umum terkait state management. Jadi state management itu merupakan konsep yang dimana untuk mengatur suatu data dalam pengembangan khususnya aplikasi Flutter atau bisa diartikan sebagai untuk memperbarui data yang digunakan oleh UI dalam aplikasi tersebut. Nah, di dalam Flutter, state ini bisa berupa apapun seperti nilai variabel, status login pengguna, atau data yang diambil dari server. Jadi, state management ini digunakan ketika kita dalam pembuatan project yang menginginkan bahwasannya suatu kode pemrograman itu terdokumentasikan dengan baik. Yang maksudnya koordinasi antara UI dan data bisa menjadi rumit jika tidak menggunakan state management ini. Pada artinya, state management ini merupakan elemen kunci dalam pengembangan aplikasi Flutter yang yang memastikan UI data tetap sinkronis serta kebutuhan yang tetap terorganisir dan fleksibel. Kemudian di sini metode-metode pada state management itu ada banyak. Di sini saya menyebutkan ada 4, yaitu ada set state, provider, riverpod, block atau qubit. Yang set state ini merupakan bawaan Flutter untuk mengelola state pada widget stateful. Kemudian ada provider, merupakan pengelolaan upstate dengan cara yang efisien dan scalable dengan provider yang dimana dapat memisahkan logika bisnis dari UI sehingga kode ini lebih sederhana. Untuk Riverpod merupakan metode library state management yang dirancang untuk lebih fleksibel, modular, dan tidak bergantung pada konteks widget, build konteks seperti itu. Kemudian ada block atau qubit, merupakan pola state management berbasis aliran data stream yang sering digunakan untuk aplikasi yang kompleks. Jadi di sini saya akan fokus kepada Riverpod, di mana merupakan library state management yang menyediakan cara yang lebih aman, fleksibel, dan mudah dipahami untuk mengelola state dibandingkan dengan pendekatan state management tradisional. Jadi Riverpod ini itu tidak bergantung pada build konteks, yang dimana kita tanpa bingung-bingung lagi untuk menentukan suatu halaman ini yang seperti apa gitu. Kemudian dalam penggunaan Riverpod ini memungkinkan developer untuk pengelolaan state-nya itu secara deklaratif reaktif dengan perubahan state untuk diperbarui UI secara otomatis. Kemudian mengapa Riverpod? Oke, mungkin dari tadi yang kita jelaskan bahwasannya state management itu banyak, dari build, kemudian dari provider, Riverpod, dan masih banyak lainnya. Mengapa lebih prefer menggunakan Riverpod? Nah, yang pertama yaitu Riverpod ini merupakan tidak bergantung pada build konteks yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi apa ya, waktu mengelola akses widgetnya itu mempermudah gitu tanpa harus mendefinisikan ulang. Kemudian pengelolaan dependensi yang baik, di mana Riverpod ini menyediakan cara untuk mendeklarasikan dan mengelola dependensi lebih jelas dan lebih modular. Kemudian lebih modular dan terisolasi yang memungkinkan pemisahan antara stateful atau stateless widget atau logika state. Kemudian ada high performance scalability yang dimana Riverpod ini dirancang untuk memberikan pembaruan yang efisien hanya pada bagian aplikasi yang membutuhkannya. Kemudian yang terakhir ada testability. Kemudian dalam pengujian karena state dan dependensi dikelola secara terpisah dari UI, membuatnya lebih mudah untuk diuji secara terisolasi seperti itu. Kemudian ada komponen utama Riverpod, yaitu ada provider, merupakan komponen utama yang digunakan untuk mendeklarasikan state atau dependensi yang dapat diakses dan dipantau ke seluruh aplikasi. Kemudian ada consumer, yang dimana widget digunakan untuk mengakses dan membangun UI berdasarkan state yang dikelola oleh Riverpod. Consumer akan secara otomatis memberikan UI ketika nilai yang dipantau oleh provider berubah.
Kemudian ada state notifier provider dalam pengelolaan state lebih lanjut dengan memberikan kontrol lebih atas perubahan state dan logika pengaturannya. Kemudian ada read yang dimana digunakan untuk mengakses nilai dari provider tanpa membangun ulang widget. Kemudian ada komponen watch yang dimana digunakan untuk mendengarkan perubahan pada provider dan membangun ulang widget jika nilai provider berubah. Kemudian di sini ada contoh implementasinya. Sebelum itu saya akan membuka Android Studio-nya. Maaf. Oke, jadi sebelum kita mendefinisikan atau membuat suatu programnya, alangkah baiknya seperti yang sudah kita lakukan bersama-sama semenjak pembelajaran awal dari Flutter, yaitu kita perlu perlu mendefinisikan untuk dependensiesnya. Kita di sini tuliskan Flutter Riverpod dengan versi terbaru. Kemudian kita jalankan Flutter Puppet. Setelah itu Flutter Riverpod berhasil terinstall dengan tulisan available here. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan membuat item model, di mana sebelum membuat suatu aplikasi kita definisikan sebagai modelnya. Di sini item modelnya seperti ini, konstruktornya. Kemudian ini ada atribut ID, nama produk, harga, kuantitas, seperti itu. Dan masih banyak lainnya. Perlu diketahui di sini saya tidak membuat aplikasinya ini lebih lanjut, dalam artian saya di sini hanya membuat modelnya aja tanpa menggunakan database seperti Firebase atau SQLite seperti itu, tanpa menggunakan seperti itu karena di sini tugasnya kan aplikasi sederhana saja yang dimana pengimplementasian menggunakan Riverpod seperti itu. Kemudian di sini kita membuat file transaction notifier yang dimana merupakan salah satu pengimplementasian juga terhadap Riverpod seperti itu. Kemudian ini lebih ke bagaimana suatu aplikasi itu berjalan dengan checkout, kemudian remove item, kemudian transaction providernya seperti ini. Seperti itu. Kemudian di sini saya membuat file PostScreen yang dimana PostScreen ini modelnya juga di sini seperti ini. Kita membuat suatu halamannya dengan pengimplementasian Riverpod juga. Pada intinya penggunaan Riverpod ini digunakan untuk bagaimana suatu mengelola aplikasi, dalam pembuatan aplikasi atau pengelolaan suatu halaman aplikasi itu tanpa mendefinisikan ulang build konteksnya seperti apa, hanya saja kita tinggal memanggilnya seperti itu. Mungkin konsepnya ini hampir sama dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu OOP seperti itu. Jadi memang penggunaan Riverpod ini digunakan untuk next pembuatan project agar lebih fleksibel dalam pembuatan aplikasi tanpa harus membuat ulang suatu halaman seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Lufi Fajar dari kelas TRPL 2A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.